Kesetiaan perempuan pada kehidupan diuji melalui tadi. Ada satu hadis, wanita itu kayak makhluk yang tidak ternilai harganya gitu. Memang sama perempuan itu perlu sabar. Perlu sabar emang. Gimana ya? Ya emang ya gitu sih yang berasa banget di gua. Gitu ya. Sabar, emang harus sabar. Untuk kita ada di situ tuh, di posisi kita bisa bersikap lemah lembut terus gitu loh ke perempuan. Tapi kalau nyontohnya Rasul kan, Rasul tuh nggak pernah marah, ya kan? Ya kalau gua sih jauh gitu, maksudnya pernah gua marah gitu ke istri gua, ke anak juga. Maksudnya tuh barang siapa yang dikaruniai seorang anak perempuan, lalu dia menafkainya, mendidiknya, hingga menikahkannya, ke jaminan surga kan? Hingga menikahkan. Karena setelah nikah kan udah bukan tanggung jawab si orang tua, tanggung jawab suaminya. Jadi itu mungkin, jadi gini, gue punya temen orang Batak loh, cewek. Dia bilang orang Batak tuh punya tradisi. Dia pesta untuk 7 hari 7 malam atau berapa hari pun pesta itu untuk seorang laki-laki yang dia ketika meninggal anaknya udah nikah. Tapi kalau dia meninggal anaknya belum nikah, berarti dia belum sukses dalam kehidupan. Tradisi orang Batak. Dan gua pikir kalau menurut kepada syariat Islam memang tradisi itu tidak akan dilakukan, ya. Tapi kalau untuk menghormati atau mungkin sebagai suatu bentuk rasa syukur atau satu bentuk perayaan rasa syukur, itu di dalam Islam mungkin masih mubah jika dia Islam, ya. Karena umumnya yang merayakan itu non-muslim. Jadi gimana? Misal nih, ini dia muslim Batak. Jadi dia meninggal, anaknya udah nikah misalnya. Lalu dirayakan. Dia dimakamin misalnya. Dimakamin. Kemudian misalnya keluarganya menggelar syukuran, tapi syukuran itu bentuknya memang mensyukuri tadi, ya. Mensyukuri, ibaratnya kita menganut kepada hadis yang tadi. Kalau seorang laki-laki dia mempunyai anak, dia itu mendidik sampai dia menikahkannya, berarti dia ibaratnya mungkin kayak orang Jawa kan suka punya syukuran juga tuh. Nah, mungkin di Batak dianggap sebagai syukuran juga hal seperti itu di dalam tradisi dia. Nah, kayak kita kan sebetulnya kalau kita kan tidak mengikuti lagi kayak 7 bulanan atau kayak apa gitu kan, udah ngikutin karena kita ngikutin syariat Islam kan. Tapi syukuran di tradisi Jawa sendiri memang bukan satu upacara keagamaan, Gong. Itu upacara adat. Awalnya iya. Ya tergantung akidahnya kan akhirnya. Iya. Ya kan tergantung akidahnya kan. Gue jadi inget itu tuh. Gue jadi ngerti, oh kenapa orang Batak punya tradisi itu. Iya. Tapi kalau menurut gue sih sebatas bentuk syukur aja sebetulnya. Tidak perlu ada di perayaannya kan. Iya, kayak secara khusus mengundang saudara, keluarga gitu untuk merayakan hal itu. Ini bentuknya kondisinya kan dia muslim. Tapi kalau nggak ada kegiatan ibadah di situ sih mungkin boleh gitu, dibolehkan. Iya, misalnya nggak ada
ada pengajian apa cuman syukuran aja rame-rame makan-makan datang aja nih gitu. Tapi menurut gue itu lebih pantas dilakukan ketika si orangnya masih hidup. Karena yang patut bersyukur si orang itu, si orang tua yang telah berhasil menikahkan anak-anaknya. Dia merasa udah selesai, akhirnya berhasil gitu kan. Lalu dia bersyukur. Tapi kalau dia udah meninggal terus dirayakan itu, nah itu aneh sih menurut gue. Karena yang lebih pantas bersyukur ya orangnya. Nah maksudnya kalau misalnya di upacara orang Batak itu, yang gue tahu nih sebetulnya dia udah meninggal kan. Dia udah meninggal. Lalu ada perayaan. Jadi perayaan itu menurut gue aneh. Ya karena kita orang Jawa. Iya, karena orang Jawa. Mungkin ini sebagai satu ucapan selamat gitu loh dari orang-orang kepada si mendiang yang udah meninggal. Gak pernah jadi atau hidup di lingkungan Batak. Tapi kalau ditarik dari artinya hadis itu sebagai dalil itu juga kurang tepat. Konteksnya itu lebih kepada sabar kalau punya anak perempuan. Kayak gue tangkap situ. Siapa nih yang dikaruniai anak perempuan? Esensinya tuh lebih ke itu ya. Iya, dia menafkahinya, dia mendidiknya, hingga dia menikahkannya. Artinya kan dia nggak ngebuang anak itu. Dimana kan di zaman waktu itu anak perempuan itu kayak apa sih gitu loh. Di zamannya Rasul bahkan kan ada mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup ya. Makanya itu dimotivasi dengan hadis itu, ganjarannya surga loh. Kalau kalian itu punya anak perempuan nih, kasih anak perempuan sama Allah, terus kalian menafkahi, mendidik, terus mau menikahkan mereka, maka jangan dikasih surga sama Allah. Biar apa? Biar nggak bersikap sebelah mata ke anak perempuan. Keistimewaan perempuan juga diangkat di situ oleh Islam. Konteksnya itu yang gue dapat, bukan untuk terus akhirnya ada selebrasinya. Selebrasi itu, ya kan? Nah tapi gue jadi ingat sama itu. Tapi kan wallahu alam ya, maksudnya ketika orang tersebut dia almarhum itu dia meninggal setelah dia menyelesaikan tugas-tugas dia sampai dia menikahkan itu kan mungkin akhirnya ada. Ya kan Allah itu kan membalas kebaikan itu dengan 10 kali kebaikan kan. Pahala kebaikan itu 10 kali kebaikan gitu. Jadi mungkin akhirnya bisa menjadi bentuk syukur juga. Tapi kan tuh itu bukan orang Jawa, bukan orang Batak kita. Cuman gue tapi sih walaupun kita Jawa pun kalau kita di posisi itu sih gue sih ya tetap akan bersyukur. Maksudnya tapi bentuknya mungkin lain ya, mungkin lebih kayak ngeluarin sedekah itu kayaknya buat gue sih lebih pantas ke situ sih. Kayak udah berhasil nih anak-anak gue sukses misalnya, udah nikah semua, mereka dapat pasangan yang insya Allah baik-baik gitu ya, itu kan sukses tuh. Utamanya agamanya yang ya agamanya baik, mereka udah rumah tangga semua. Berarti kan tugas jadi seorang orang tua tuh selesai kan di situ. Udah hidup mereka masing-masing sekarang. Rumah tangga mereka mulai mereka belajar di situ kan. Udah selesai, tinggal kayak ini doang ya, kasih masukan kalau mereka butuh ya kan. Kayak gitu. Berarti kan kayak amanah yang selama ini dititipkan sama Allah, dititipkan ke kita tuh udah selesai dan berhasil gitu. Bersyukur ya, kayaknya saya lebih pantas kayak mungkin gue kalau punya uang ya sedekah karena bentuk syukur itu mungkin salah kayak gitu. Iya. Ya kalau mungkin kita boleh juga sih ngundang makan-makan ya gitu. Tapi sih gue nggak akan bilang ini adalah bentuk syukur karena gue udah selesai amanah, nggak kayak gitu sih. Ya bentuk kayak saya niatkan ya Allah ini untuk itu gitu. Iya, nah itu kayak gitu. Iya, nah itu kan itu juga tidak dilakukan oleh si subjek sebetulnya kalau di adat orang Batak ya. Itu dilakukan oleh keluarganya, anggota keluarganya yang memberikan ibaratnya selamatlah kepada orang yang sudah meninggal itu bahwa kamu sudah selesai petugas lu. Nah, gue sempet aneh itu Gong. Begitu gue denger, jadi kalau seorang bapak yang dia meninggal, anaknya belum nikah lah kan, meninggal itu kan umur ya. Kita nggak tahu anak kita umur berapa, kita umur berapa. Nah, itu menjadi satu keanehan buat gue lah. Kenapa? Karena di Islam itu kan umur itu kan kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Terus jadi kan nggak adilnya dong. Iya, ketika iya itu maksud gue. Iya maksud gue itu. Tapi tadi akhirnya gue jadi mencoba apa ya?
berpikir lebih bijak lah untuk mengaitkan adanya anjuran itu, nasihat Rasulullah itu, penekanan bahwa anak perempuan itu adalah menjadi ladang surga ya untuk seorang bapak. Itu di adat orang Batak itu seperti itu, dan itu emang yang gue ngobrol sama temen gue yang orang Batak, itu emang dia non muslim. Dia non muslim. Yang gue tahu pun orang Islam juga nggak ada yang melakukan itu sih, yang dia benar-benar muslim ya, kecuali memang dia akhirnya terikat sama adat istiadat suku dia. Jika dia memang orang Batak itu misalnya, dia terikat nih sama, kayak misalkan ada kan kita orang Jawa, kita Islam tapi kita terikat sama adat istiadat keluarga. Akhirnya ya sudah gitu lakukan. Nah di dalam selama itu nggak bertentangan gitu. Nah dan itu kan dilakukannya bukan sama orang yang bersangkutan, dia dilakukan sama keluarga yang menganggap bahwa orang ini sudah berhasil. Jikapun mayoritas orang Batak misalnya, banyak orang-orang Batak yang mayoritas kan non muslim ya kan, non muslim, dan mereka kan terikat sama adat istiadat sukunya kan, rasnya mereka kan, daripada kepada agama ibaratnya di dalam konteks perayaan tadi. Maksud gue, entahkah adat istiadat itu tuh lahir dari gagasan sesepuh lah ibaratnya di sana dulunya, karena mungkin ya ini kan wallahu alam nggak tahu ya, mungkin memang seperti kita kenali juga bahwa memang perempuan itu adalah poros di dalam kehidupan juga Gong. Yang mana artinya orang bijak yang mungkin jadi sesepuh di sana di sana di daerah sana di Sumatera yang membuat adat istiadat seperti itu, dia bijak untuk menghargai tadi perempuan, anak perempuan. Tapi ini di tradisi itu tuh emang anak perempuan. Kalau laki-laki enggak. Oh iya, dia anak-anak perempuannya udah nikah. Nah, kalaupun dulunya zaman agama Samawi dari sebelum Rasulullah, mungkin beberapa abad sebelum Rasul misalnya, tentu kan secara syariat memang bukan tertulis ya, akhirnya dituliskan di masa Rasulullah hadis itu. Walaupun hadis itu Rasul mengucapkan secara lisan, ya kan. Tapi mungkin di zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya, Allah itu mempunyai iradat, adalah suatu kebaikan atau satu nilai-nilai kebaikan yang Allah nggak akan pernah merubah itu. Mungkin di nabi-nabi sebelumnya, di zaman-zaman sebelum Rasul, keutamaan wanita itu memang ada, yang akhirnya turun temurun juga sampai dengan Rasulullah. Maka keutamaan perempuan itu tetap diangkat, tetap dijaga. Nah akhirnya mungkin leluhur orang Batak itu mungkin belajar dari itu, menganut daripada sistem religi itu yang mungkin diajarkan sama nabi-nabi sebelumnya di sana. Makanya muncul, soalnya kayak kita orang Jawa pun sebelum datang Islam ke Jawa ya, kita kan Islam Jawa itu sebetulnya masih pada zaman itu Bang, masih zaman lebih dari zaman Salafi, masih zaman sahabat Rasul. Islam itu udah di sini. Jadi Rasul itu memerintahkan kepada para sahabat untuk menyebarkan Islam kan, termasuk kan ke kita. Apalagi di daerah kita kan banyak raja-raja tuh. Nah, jika dibandingkan sama negara-negara Eropa, emang sistem nilai, sistem etika di Indonesia itu, di Nusantara itu tinggi banget. Artinya ada satu figur atau satu sistem adat istiadat yang membuat manusia di kita itu memang punya moral yang kualitasnya cukup tinggi, dan itu kan tidak hanya disempurnakan oleh ajaran Islam, karena khususnya sebetulnya Islam itu kayak Rasulullah itu kan emang membenarkan akhlak kan, memperbaiki akhlak yang jelek gitu. Buat yang akhlaknya udah bagus ya udah gitu loh. Tapi ditambah dengan nilai-nilai syariat lagi, ditambah dengan sunnah-sunnah. Ya. Jadi
mungkin sebetulnya kayak kita di Jawa sendiri pun itu sistem etika, sistem norma, aturan-aturan atau hukum-hukum adat gitu Pak. Itu memang mungkin lahir atau termanifestasikan dari ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Menurut gua ya, akhirnya muncullah nilai-nilai kebijaksanaan lokal gitu, local wisdom yang akhirnya diterapin jadi adat istiadat tadi. Yang gua sendiri berpikir, jika memang itu tidak dianggap sebagai suatu bentuk sistem kepercayaan adat gitu ya, itu masih mubah. Bentuknya memang identitas bangsa saja, identitas suku. Selama itu tidak bertentangan sama syariat gitu, dan tidak ditujukan sebagai satu bentuk praktek ibadah. Nah akhirnya gue tadi baru nangkap itu, begitu tadi hadis itu lu sampein. Mungkin orang Batak tuh dulunya mempelajari itu atau belajar dari sistem kepercayaan itu tentang keutamaan perempuan, keutamaan anak perempuan. Akhirnya itu diterapkan baik untuk yang non muslim ataupun yang muslim. Gitu. Gue sih tadi kepikir begitu lah itu. Akhirnya gue jadi ngerti, karena bukan cuma sekedar di ajaran Islam doang bahwa perempuan itu mempunyai keutamaan, anak perempuan itu bisa menjadi ladang pahala dan ladang mati syahidnya seorang ayah yang mendidiknya sampai menikahkannya. Itu kan secara kesabaran iya, tapi ada hasil akhirnya kan, sampai dia menikahkannya. Itu kan ada tahapnya lagi gitu, tahap demi tahap. Nah gue jadi ngerti, oh pantesan ya. Tadi gue pikir kayak anjir gak adil banget, soalnya si teman gue itu bilang ya kalau anaknya belum meninggal ya dianggapnya nggak pantas dia dapat ucapan selamat itu, perayaan dari keluarga itu. Begitu dia nggak punya anak perempuan. Kalau apa? Atau dia nggak punya anak perempuan? Ya nggak masalah kalau dia nggak punya anak perempuan. Tidak ada perdebatan itu ibaratnya. Tapi ketika dia punya anak perempuan, dia bilang kalau belum nikah gimana, kata gue. Ya nggak pantas dia kalau misalnya dia anaknya belum nikah, nggak pantas dia dapat ucapan itu. Pikir gue kan ya dia pasti udah berusaha semaksimal mungkin dong, namanya bapaknya ya. Dia juga di Padang kayak gitu juga kan. Di Padang gitu ya? Saya kalau Padang kan kayak di itu juga kemarin gue ketemu anak Makassar tuh. Di Makassar tuh lain. Kalau misalnya ini perempuan itu lulusan S1, oh ada ininya ya, ada maharnya gitu. Beda-beda. Maharnya beda. Perempuannya nih, kalau kita lulusan SMA nggak mungkin lah bang kita nikahin perempuan lulusan S1. Iya temen gue gitu pernah kerja, temen gue orang Makassar gitu. Kasian amat loh. Terus gue bilang, akhirnya lu kalau cari jodoh orang Jawa dong, kata gue. Iya orang Jawa. Iya makanya mereka tuh banyak pengen nikah dengan luar Makassar. Mungkin orang Makassar cantik-cantik kali ya. Tapi emang gue pernah beberapa ketemu sama cewek Makassar cantik-cantik sih. Cantik-cantik sih kok. Lebih dari 3 orang gue ketemu sama orang Makassar tuh emang cantik. Cantik ya? Cantik-cantik. Kalau artis Makassar siapa sih? Gak tahu deh. Perempuan? Gak tahu deh. Sulawesi Selatan ya nih cantik banget sih. Ke Padang kan juga, Padang itu kan maharnya. Tapi gue pernah dengar kalau perempuan Padang itu lebih ke si perempuan yang ngemaharin laki-laki, kayak ngebeli. Iya kayak gitu. Itu satu. Kalau yang gue pernah kenal sama orang Aceh, beda lagi. Beda. Orang Aceh itu dia beda provinsi. Satu provinsi Aceh. Tapi dia kan ada beberapa daerah kan, ada beberapa distrik, ada beberapa desa itu beda-beda. Desa ini itu beda-beda. Dia asalnya dari mana? Misalnya kayak orang Acehnya mana misalnya? Acehnya sini. Ya itu dia ada harganya beda. Di dalam buku yang tadi gue baca juga memang ada keutamaan laki-laki yang ini kan kita bicara soal fitrah ya. Kita bicara soal nature, bicara soal manusia itu sendiri gitu. Bicara soal si betina itu sendiri. Memang kalau kita bicara soal hubungan antara jantan dan betina tadi, nature tadi, memang wanita itu yang mempunyai kecenderungan alamiah yang akhirnya laki-laki itu menjadi suatu
apa ya? Memang laki-laki menganggap wanita itu sebagai rumah, home, gitu. Tempat dia pulang, tempat dia mencari ketenangan dan menetralisir kegelisahan si laki-laki. Betul, itu betul. Tapi perempuan itu juga kan mempunyai kebutuhan, ya kan? Karena tadi dia merasa lemah, karena dia tadi merasa harus selalu aman, harus mendapatkan perlakuan yang baik. Akhirnya paradigma yang materialisme dari sudut pandang wanita terhadap laki-laki itu memang hal yang wajar. Sampai di dalam kitab itu, keberanian dan kecerdasan laki-laki itu sendiri akhirnya terukur dari sisi materinya. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa laki-laki yang dia secara materi itu mapan, artinya dia lebih tangguh di dalam bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan selama dalam perjalanan kehidupan ini. Di situ perempuan menemukan sosok, menemukan figur tempat dia berlindung. Jadi ekspresi dari potensinya si laki-laki itu sendiri tercermin dari itu, dari materi itu. Di dalam kitab itu dikatakan begitu. Nah, oleh karena sifat nature ini, mungkin leluhur kita tuh mungkin ya dari sisi tadi ya, dari mungkin di Aceh atau di mana itu yang dijadikan sebagai satu tolak ukur. Apakah anak-anak mereka yang perempuan ini, yang ringkih, yang lemah, yang manja, yang perlu dilindungi ini terlindungi dengan baik atau enggak? Terjaga dengan baik apa enggak? Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang materialistik dan kita mencoba untuk memahami tentang betapa bijaknya orang yang bisa hidup dalam kesederhanaan, memang seolah-olah aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan adat itu seolah terkesan jadi kayak hubudunnya. Tapi kalau kita bicara tentang nature-nya si wanita itu, ya akhirnya itu konsekuensinya. Yang gue tangkap tuh jadinya itu satu. Oleh karena hal tersebut juga mungkin memberatkan, yang mana ukuran materi itu mungkin bisa didapatkan dari jalan-jalan yang gak selalu diridhoi Allah, akhirnya tidak akan menjadi suatu jaminan kebaikan bagi perempuan. Ketika si laki-laki itu memperoleh kemapanan melalui upaya-upaya yang pantang, yang haram. Sementara untuk memperoleh rezeki-rezeki yang halal dan diridhoi sama Allah itu, diberkahi itu, akhirnya mempunyai tantangan-tantangan tersendiri, dan Allah sudah menetapkan rezeki-rezeki bagi orang-orang pada kadar-kadar tertentu. Di situ akhirnya kesetiaan perempuan pada kehidupan diuji melalui tadi. Ada satu hadis, sesungguhnya sebaik-baik perempuan itu adalah yang paling ringan maharnya. Dan dia harus mencari imam atau laki-laki yang mendampingi dia itu dalam koridor-koridor syariat Islam yang baik atau keilmuan agama yang baik si laki-laki. Jadi dinetralisir lagi fitrah-fitrah tadi itu supaya tidak strict atau tidak memandang ke urusan dunia doang. Tapi kalau kita bicara fitrah di perempuannya itu, ya begitu. Gitu ya. Makanya kan walaupun ada hadis itu tuh, maksudnya yang tadi itu sebaik-baik wanita yang ringan maharnya. Tapi kan Rasul nggak pernah nikahin istri-istri beliau dengan mahar yang ringan. Ya kan? Iya. Gede-gede loh mahar Rasul itu. 100 ekor unta. Itu kan. Iya. Nah, jadi unta harganya berapa satu? Jadi memang akhirnya gimana ya? Ini satu, Rasul itu memang teladan. Teladan Rasul itu. Jadi gue kasih tahu lo sesuatu yang memang esensial gitu.
Tapi gue juga menunjukkan kepada lu semua gitu bahwa laki-laki itu seperti itu. Di dalam tanggung jawab dia menjaga, melindungi, menafkahi dan mendidik perempuan dan memuliakan perempuan. Ini alhamdulillah ya. Ini buat gue satu pencerahan baru ketika gue tadi baca itu dan gue ngobrol sama lu bahwa terkait hal-hal yang gue pernah dengar dari orang kayak maharnya mahal-mahal gitu. Akhirnya memang orang-orang Makassar itu mereka banyak cari ini ke Jawa, ke daerah-daerah sini atau daerah-daerah lain gitu. Oleh karena tuntutan-tuntutan tadi. Tapi kalau kita mendalami itu tadi yang gue bilang itu di dalam buku Al-Mar'atu fil Quran itu wanita itu begitu lemah dia itu gitu, butuh perlindungan, butuh ini. Lucu gitu, jadi buat gue tuh wanita itu kayak makhluk yang tidak ternilai harganya gitu. Jadi di dalam sifat-sifat dia yang tadi yang secara akal dia memang kurang, tidak seperti laki-laki, itu jadi menunjukkan kalau bahasa Inggris sisi cute-nya dia gitu. Betapa lucunya dia dengan kepolosannya. Dia kasih tahu mana yang dilarang malah dia bantah. Gitu, dan kita tetap harus sabar gitu karena posisi laki-laki itu harus di dalam state of mind, dalam kondisi pikiran atau consciousness yang kesadaran yang utuh.